Dipersilahkan. Ya, yang bisa on cam silahkan on cam aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai diskusi pada pagi hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Langsung saja kita masuk ke dalam materi tentang ketahanan pangan dan gizi untuk kelompok 17 sebagai pemasaran atau pemateri, dan untuk kelompok 18 sebagai penanya, untuk kelompok 19 sebagai penilai. Langsung saja untuk kelompok 17 dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Saya Abdullah Fatih Barat dari kelompok 17 bisa menyampaikan materi. Dalam materi ketahanan pangan dan gizi ini perlu diketahui bahwa pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari hayati, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sebagainya sebagai konsumsi manusia dan sebagai pengolahan industri dalam kehidupan manusia tersebut. Nah, dalam hal ini ternyata Indonesia masih berada dalam tingkat atau posisi ketahanan pangan yang kurang, yaitu peringkat 62 dari 113. Nah, posisi tersebut masih di bawah dari negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Nah, karena itu di Indonesia menerapkan sistem pangan nasional, yaitu kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Kemudian kedua kedaulatan tersebut disatukan agar mendapatkan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan tersebut dapat menaungi keamanan pangan yang berada di dalam ketahanan pangan tersebut. Jadi bila keamanan telah tercukupi, maka ketahanan pangan pun akan dikembangkan. Jadi Indonesia memiliki cadangan ketahanan pangan untuk masa yang akan datang. Gitu. Begitupun juga gizi sangat diperlukan bagi manusia, karena dalam gizi tersebut dapat zat-zat pembangun tubuh dari manusia, yaitu seperti air, karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan lemak. Dan zat tersebut dibagi lagi menjadi zat-zat yang mempunyai peran penting tersendiri bagi tubuh manusia, seperti zat gizi yang menghasilkan energi, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Kemudian zat gizi sebagai pembangun sel, yaitu protein. Kemudian zat gizi sebagai pengatur metabolisme dalam tubuh, seperti mineral, vitamin, dan sayur-sayuran seperti itu. Dan kenapa zat gizi itu sangat penting diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Karena dalam pemenuhan gizi yang seimbang akan dapat mensukseskan pertumbuhan, perkembangan, dan kecerdasan, begitu juga pengolahan bahan baku dalam perekonomian Indonesia tersebut. Dan dalam pengembangan gizi di Indonesia, terdapat pengembangan nasional berdasarkan asupan gizi, yaitu ketahanan pangan, kemudian pola asuh dari masyarakat tersebut. Jadi pola asuh tersebut bisa diartikan sebagai budaya, bagaimana cara kita mengasuh, memberi makan anak-anak kita, memberi pola gizi yang baik bagi bayi kita sebagai penerus masa depan kita. Kemudian tak luput pula dengan kondisi tubuh dari masing-masing individu, karena tak semua manusia itu sempurna dan tak semuanya memiliki tubuh yang komplit, jadi perlu diperhitungkan tersebut. Kemudian ada pun dampak-dampak dari kekurangan gizi, yaitu menurunkan produktivitas, di mana apabila kita kekurangan gizi, maka metabolisme dalam tubuh kita itu akan jalan tidak sempurna. Oleh karena itu terdapat gangguan fisik maupun gangguan dalam tubuh tersebut. Kemudian dapat menurunkan produktivitas dikarenakan rendahnya jangkauan pendidikan di Indonesia. Nah, karena itu dari gizi yang buruk akan berdampak terus-menerus hingga kurangnya penyerapan ilmu pengetahuan dalam diri manusia tersebut. Kemudian apabila kekurangan gizi juga menyebabkan manusia itu lemah.
Dalam arti mudah terjangkit penyakit, mudah virus-virus masuk seperti virus corona kemarin, banyak sekali korban-korban yang berjatuhan. Dan kemudian terjadi malnutrisi, di mana terdapat bagian dari anak-anak Indonesia mendapatkan kekurangan nutrisi sehingga tubuhnya kering kerontang, maksudnya hanya tinggal tulang dan sedikit daging, dan ada pun yang memiliki banyak nutrisi yaitu obesitas dan kegemukan. Mungkin dari anggota lain bisa menambahkan. Silakan untuk yang mau menambahkan dari kelompok 17. Atau langsung aja untuk kelompok 18, silakan kalau ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan dari pernyataan dari kelompok 17 tadi, dipersilakan. Saya Anissa dari kelompok 18. Yang sudah disebutkan tadi kan penting sekali untuk menjaga ketahanan pangan. Lalu bagaimana cara menjaga ketahanan pangan yang ramah lingkungan tanpa merusak lingkungan tersebut? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Mau ditamu dulu apa mau langsung dijawab? Bagaimana? Ditampung dulu aja. Ditampung aja dulu. Oke, untuk kelompok 18, silakan untuk yang mau bertanya lagi. Izin masuk buat bertanya. Saya Aulia Cinta dari kelompok 18, sebagaimana yang tadi telah dipaparkan oleh kelompok 17, menyatakan bahwa ketahanan pangan termasuk sangat penting untuk mempersiapkan generasi selanjutnya. Dalam kenyataannya, Indonesia termasuk rentan terhadap kekurangan pangan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam video diskusi kali ini. Pertanyaan saya, langkah apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan status ketahanan pangan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih, Aulia. Bagaimana? Apakah langsung mau dijawab? Izin menjawab pertanyaan dari Aulia dari kelompok 18. Ada salah satu langkah yang paling mudah dan paling murah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan untuk generasi selanjutnya, yaitu dengan diet sehat ya. Diet sehat yang dimaksud itu seperti sayuran-sayuran itu kan harganya tuh lebih murah ya, dari kayak ikan kayak gitu itu tuh lebih murah, dan kandungan yang dimiliki oleh sayuran juga udah baik itu untuk generasi selanjutnya, walaupun memang mungkin ada beberapa yang tidak terpenuhi ya. Kayak misalnya protein, tapi bisa sih dari tempe, kayak gitu kan. Tempe itu kan dari kedelai. Itu tuh bisa juga. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Apakah ada yang mau menyanggah lagi? Atau mau menjawab pertanyaan yang pertama tadi? Atau kelompok 18 jika ada yang mau bertanya lagi, dipersilakan. Izin masuk kembali, bertanya kembali. Tadi kan disebutkan oleh Farah kalau misalkan langkah paling mudah itu adalah melalui sayur dan protein seperti ikan dan sayuran. Bagaimana langkah yang diambil selanjutnya untuk beberapa anak yang mungkin memiliki peluang untuk tidak menyukai sayuran dan ikan dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih. Untuk mengatasi hal-hal yang kayak gitu, udah banyak ya inovasi yang kayak, contohnya kayak makanan vegan. Makanan vegan itu kan ya mungkin akan lebih mahal cost-nya, tapi itu tuh dengan bahan yang lebih murah, tapi makanan itu lebih menarik gitu bagi anak-anak kayak gitu. Kayak misalnya dari tahu, itu kan ada tuh dari tahu atau dari tempe itu dibuat jadi kayak semacam stick gitu. Itu tuh makanan vegan. Nah, itu tuh kan proteinnya bagus gitu kan. Terus
anak-anak tuh pasti kayak mikirnya, wah ini menarik tuh makanannya. Terus ada nugget juga. Itu ada nugget, itu tuh banyaknya tuh dari tempe, olahan tempe, di mana kacang kedelai itu biasanya jarang kan dimakan sama anak-anak, tapi bisa diolah jadi makanan yang benar-benar menarik gitu. Terima kasih. Terima kasih. Dipersilakan untuk bertanya kembali untuk kelompok 18, masih ada waktu lumayan, atau kelompok 17 ingin menjawab pertanyaan yang pertama tadi. Izin menjawab bagi pertanyaan yang pertama. Sebagai tindakan dari menjaga ketahanan pangan yang ramah lingkungan, mungkin bisa dari pemerintah juga terdapat sebuah program, yaitu pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut, di mana rawa-rawa di Indonesia nanti tidak seluruhnya, namun ada beberapa rawa yang telah dipergunakan sebagai pertanian, yaitu rawa tersebut dikeringkan, disurutkan, kemudian diolah menjadi lahan pertanian, sehingga di Indonesia tidak bergantung penuh pada lahan-lahan produktif yang ada saat ini. Namun dalam pengembangan ladang tersebut bisa juga menjadi alternatif sebagai penjaga ketahanan pangan nasional Indonesia. Mungkin itu dari saya. Silakan yang ingin menyangga jawaban dari Abdullah tadi, atau kelompok 18 yang ingin bertanya kembali, masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Izin bertanya, kalau tidak salah, pemerintah Depok itu punya, beberapa tahun lalu pemerintah Depok itu punya program namanya One Day No Rice. Nah, menurut kelompok 17, apakah program One Day No Rice itu berperan dalam ketahanan pangan Indonesia? Itu pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Silakan yang mau menjawab. Izin menjawab. Dalam beberapa waktu kebelakangan ini kan kita mengalami pandemi ya. Dari pandemi ini tuh ketahanan pangan berupa beras itu menurun karena mungkin jalur aksesnya jadi lebih susah atau bagaimana, saya juga belum mengerti. Dan gerakan One Day No Rice ini mungkin bisa membantu karena masih banyak lagi sumber untuk kandungan karbohidrat, di mana nasi itu kan sebagai sumber karbohidrat atau sumber energi ya. Jadi masih banyak lagi yang kayak semacam singkong, ubi, kentang kayak gitu. Itu tuh masih bisa. Dan zaman dahulu juga kan banyak banget yang banyak olahan yang berasal dari singkong kayak tape, mungkin masakan yang lain kayak gitu. Terima kasih. Izin menambahkan dari pertanyaan dari kelompok 18, One Day No Rice ini merupakan sebuah himbauan atau sebuah rancangan dari pemerintah untuk menggantikan nasi dengan tadi yang disebutkan para umbi-umbian serta jagung dan sebagainya. Hal tersebut menurut saya, menurut kelompok 18, terutama menurut saya itu sangat membantu sekali, apalagi sekarang di era pandemi ini bukan hanya nasi, tapi pangan juga, pemerintah juga menyiapkan untuk ketahanan pangan itu dengan mengadakan One Day No Rice. Ketidakpastian iklim tersebut mempengaruhi produksi, sehingga One Day No Rice ini sangat membantu ketika nasinya tidak ada atau apa, hal tersebut bisa meminimalisir ketahanan pangan di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Masih ada waktu sekitar berapa ini? 8 menit untuk diskusi kita. Adakah yang mau bertanya lagi dari kelompok 18?
Udah kalau gitu langsung aja kita masuk ke kesimpulan. Silakan yang akan disampaikan oleh Yuna dari kelompok 19. Baik, dari diskusi hari ini ada 3 pertanyaan yang ditanyakan oleh kelompok 18. Yang pertama adalah cara menjaga ketahanan pangan yang ramah lingkungan. Kemudian dijawab oleh kelompok 17, cara mempertahankan ketahanan pangan dengan yang ramah lingkungan salah satunya adalah pengembangan pertanian di rawa pasang surut, di mana rawa ini dikeringkan lalu diolah menjadi lahan pertanian. Ini menjadi salah satu alternatif agar tidak bergantung pada lahan-lahan produktif di tempat-tempat lainnya. Kemudian pertanyaan kedua ada langkah-langkah untuk meningkatkan status ketahanan pangan di Indonesia. Yang pertama, tadi kita disarankan untuk melakukan diet sehat dengan mengkonsumsi sayur daripada apa tadi ikan-ikanan. Jadi mungkin maksudnya ini menjadi vegetarian ya. Kemudian saran yang kedua untuk anak-anak yang tidak suka sayur, ini sudah sudah banyak inovasi. Salah satunya dari tahu ya. Tadi disebutkan tahu ini sebagai makanan vegan yang walaupun murah, ini tetap menarik bagi anak-anak tadi. Jadi bisa dibentuk-bentuk, kemudian selain tahu juga ada nugget. Kemudian pertanyaan ketiga, tadi saya simak ada pertanyaan, apakah program di Depok ini, One Day No Rice, berperan dalam ketahanan pangan di Indonesia? Nah, kemudian dijawab bahwa di Depok ini ada One Day No Rice, ini adalah himbauan untuk mengganti nasi dengan bahan pangan berkarbohidrat lainnya. Ini ada sangat membantu karena saat pandemi ini mungkin distribusi nasi atau distribusi beras atau produksi beras ini kan sulit dan juga mungkin tidak tersedia di beberapa daerah. Jadi dengan penerapan One Day No Rice ini membantu. Itu kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Yuna. Selanjutnya silakan untuk Yuri Kobari agar bisa menilai tim dari pemasaran sama penanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Dari pemaparan tim materi dan juga tim penanya, sebelum saya memberi nilai masing-masing tim, yang pertama saya mengulas tentang bagi tim pemateri, dia memberikan pemaparan materi yang sangat jelas dan terperinci. Kemudian berdasarkan data yang ada juga disampaikan. Untuk yang ketika pemateri memberikan jawaban juga jawabannya sangat jelas berdasarkan pengetahuan umum, kemudian opini data yang ada, dan yang memberikan jawaban juga sudah mulai merata dari anggotanya. Kemudian untuk penanya juga sudah memberikan pertanyaan yang dan kritis, serta anggotanya juga sudah mulai aktif dari memberikan pertanyaan. Dan pertanyaan yang diberikan sudah menyangkut dan sesuai dengan materi yang akan tentang pangan dan gizi. Namun kedepannya mungkin masing-masing dari tim pemateri maupun tim penanya tidak aktifkan anggota dari masing-masing tim, dan untuk penilaian yang saya berikan ini juga sama karena tim pemateri dalam kondisi yang juga dalam sama. Untuk tim penanya dari 1 sampai 10 saya memberikan angka 8,8 dan tim penanya juga 8,8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Yuriko. Cukup
mungkin kita akhiri saja diskusi kali ini. Terima kasih untuk kelompok 17, kelompok 18, sama kelompok 19. Tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.